Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sampai dengan saat ini dunia masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Sebagai gereja yang ada di dunia ini pun tidak terlepas dari gumulan ini. Dan faktanya sudah hampir 2 tahun sudah kita berada dalam masa-masa sulit akibat penyebaran virus corona ini. Pemerintah sendiri pun sudah berusaha untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Dana triliunan rupiah telah digelontorkan untuk mengatasi ganasnya virus ini. Demikian pula tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja di belahan dunia ini yang sudah berdoa. Tapi apa hasilnya? Kita semua tahu dan bisa memberi jawabannya. Tapi jika kita harus bertanya, belum cukupkah usaha yang sudah dilakukan selama ini? Tidakkah cukup doa kita yang terus kita bawa sampai dengan hari ini, sehingga mujizat Tuhan datang untuk menghentikan badai akibat virus corona ini? Sebagaimana dunia sekarang ini membutuhkan mujizat Tuhan untuk mengatasi COVID-19 ini, demikianlah pegawai istana dalam bacaan kita tadi, Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, juga membutuhkan mujizat untuk kesembuhan anaknya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Pegawai istana itu mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, anaknya sembuh dari sakitnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa catatan menarik yang hendak kita maknai dari kisah ini. Yang pertama, saudaraku, bahwa peristiwa mujizat itu terjadi justru ketika Yesus sementara berada di Kana di Galilea. Yesus tidak sementara berada di Kapernaum. Apa artinya ini? Bagi Yesus, soal jarak bukan masalah untuk menyatakan mujizatnya. Bagi Yesus, soal tempat juga bukan masalah untuk menyatakan kuasanya dan kasih. Jelasnya dari kisah ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa jarak yang sangat jauh, tempat dimanapun, bukan lagi menjadi soal Yesus untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena itu mari kita tetap percaya sungguh bahwa sampai dengan saat ini kita masih sempat dan diberi karunia Tuhan untuk mengalami kuasanya, dan mujizatnya pun tetap ada atas kita. Mari kita tetap percaya dan yakin bahwa mujizatnya ada dan masih ada. Karena itu badai karena virus corona ini pasti akan berlalu, justru dalam kuasa dan mujizat. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perkataan Yesus sebagaimana disaksikan dalam ayat 48 bacaan kita tadi, sesungguhnya adalah teguran Yesus kepada pegawai istana itu. Sebab ternyata pegawai istana itu justru meletakkan imannya pada mujizat, pada tanda. Seakan ia baru percaya kalau ia melihat mujizat dan melihat tanda yang dinyatakan oleh Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam banyak kesempatan sering kita bersikap hampir sama seperti pegawai istana dalam cerita tadi. Sandaran iman kita terlalu sering kita letakkan pada soal mujizat, pada soal tanda semata. Kita seakan meletakkan pondasi iman kita hanya pada soal mujizat. Saudaraku, itu sama artinya bahwa iman kita sangat tergantung pada keadaan, dan ini keliru. Karena itu saya ingin mengatakan begini, bagi kita melalui bacaan kita tadi, memiliki iman yang benar jauh lebih penting dari memiliki iman yang besar. Tidak peduli seberapa besar saudara yakin, tapi kalau yang saudara yakini keliru, maka imanmu akan goyah. Sebaliknya, walaupun imanmu kecil, walaupun masih ada keraguan sedikit,
sedikit dalam dirimu, tetapi selama engkau beriman kepada yang benar, maka engkau akan baik-baik saja. Yang ketiga, saudaraku yang diberkati Tuhan, memang awalnya ada yang salah yang diperlihatkan dari pegawai istana tadi, tapi ternyata ada juga sikap benar yang juga diperlihatkan olehnya, dan yang itu patut kita teladani. Apa itu, saudara? Semangatnya untuk memperjuangkan kehidupan anaknya yang sedang sakit itu, dan karenanya ia terus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, patut untuk kita teladani. Mengapa? Sebab jujur, ada banyak fakta bahwa tidak sedikit orang tua yang mengabaikan, bahkan melupakan apa yang menjadi hak-hak dari anak-anak kita. Saudaraku, orang tua yang baik adalah orang tua yang peduli pada kehidupan dan masa depan anaknya. Contoh lain, saudaraku, yang patut kita teladani dari sikap seorang pegawai istana itu adalah pegawai istana itu sedikit pun tidak tersinggung dengan perkataan Yesus. Karena itu ayat 50 menyaksikan kepada kita, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus, lalu ia pergi. Apa artinya ini, saudara? Pegawai istana ini mengalami kebaikan Tuhan ketika anaknya sembuh, justru karena ia tidak tersinggung sedikit pun terhadap teguran Yesus itu. Saudaraku, jika kita ingin mengalami kebaikan Tuhan, maka janganlah mudah tersinggung, jangan mudah baperan dalam hidup kita, jangan gampang menjadi jemaat yang termudah tersinggung, jangan pula menjadi pelayan yang gampang tersinggung, jangan pula menjadi pendeta yang gampang tersinggung. Sebab jika itu terus terjadi, maka kita tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika di masa pandemik ini kita sering mendengar ada istilah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu yang kita pahami. Tidak salah, tapi juga tidak sedikit orang lalu memahami PPKM dalam sudut pandang yang lain, dan mungkin ini kelihatan lucu. Apa itu PPKM? Tidak cuma pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM sering dipandang pula dan diartikan pula papa pulang karena mama. Tetapi hari ini melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengantar kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, untuk mengerti bahwa PPKM tidak hanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi melalui PPKM kita mengerti bahwa karena iman kita percaya pasti Kristus menolong, percaya bahwa di tengah masa sulit ini pertolongan Tuhan pasti datang. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa kita tetap ada dalam kesetiaan dan ketaatan kita untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebagaimana pertolongan Tuhan bagi anak pegawai istana tadi yang tidak pernah terlambat, tetapi selalu tetap tepat, demikianlah pertolongan Tuhan bagi kita di tengah masa pandemi ini pun pasti tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Karena itu tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, supaya semuanya kita nikmati di dalam jaminan janji penyertaannya. Salam sehat dan shalom untuk kita semua.